Ditegornya tidak pakai Pak. Mana Ben, sehat Ben? Langsung panggil nama saja. Jadi Masyarakat agak sulit membedakan ini ya antara lapas dengan rutan ini. Kadang kan masyarakat taunya LP aja gitu. untuk mereka usaha nanti. Jadi ketika mereka keluar dan diterima kembali di masyarakat ini, mereka juga bisa sudah punya kemampuan. menunjukkan juga dan ya dibina juga nih gitu kan ya Bang. Terima kasih buat Mbak Elinya yang sudah berkenan podcast ya atau mewawancarai kami. Baik, kami akan perkenalkan diri. Nama lengkap kami Beni Nur Rahman, ya, asal putra asli Lampung, Putra daerah ya Bang. putra daerah Lampung yang kebetulan daerahnya daerah pesisir. Oh, dari Krui Bang. Dari Krui, pesisir barat. Iya. Kemudian pada tahun 96 kami melaksanakan pendidikan di Akademi Ilmu Pemasyarakatan bersama dengan Pak Karutan ini, ya, karena kami berdua satu angkatan. Oh, satu letting gitu. Satu ya, letting, Bang, ya? satu angkatan, kebetulan namanya juga sama-sama Beni. Iya. Kemudian kami 3 tahun melaksanakan pendidikan di Akademi Ilmu Pemasyarakatan. Dan kemudian penempatan awal kami di Rutan kelas 1 Bandung, Jawa Barat. Oh iya. Lebih kurang 5-6 tahun kami berdinas di sana. Setelah dari sana kami dipindahkan yang konon katanya promosi jabatan, ya, di lapas kelas 2B Kota Agung ini. Oh, langsung di sini. Langsung di sini Bang. dulu. Tapi posisi jabatan belum. Posisi jabatannya masih Kasub dan Akasi pada saat itu. Oh iya. Jadi di Kota Agung ini, di lapas ini saya promosi 2 kali. Sebagai Kasub Si dan sebagai Kasi. Kasinya yaitu Kepala Keamanan Lapas Kota Agung. Iya. Setelah dari sini lebih kurang 4 tahun setengah kami dipindahkan oleh pimpinan ke Rutan Waihui. Ke Rutan 1 Bandar Lampung yang beralamat di Waihui sebagai Kepala Keamanan Rutan. Lebih kurang 1 tahun 2 bulan, kemudian kami promosi kembali ke sebelahnya, malah promosinya ke sebelah, ke lapas kelas 2A narkotika Bandar Lampung yang juga ada di Waihui sebagai Kepala Keamanan. Oh. Lebih kurang 4 tahun di sana. Kemudian kami promosi kembali sebagai Karutan kelas 2B Krui yang ada di pesisir barat. Oh, sempat ke sana Sempat balik kampung malah. Ya, Bang, ya. Kampung di sana. Iya. Nah, kemudian sampai di sana selama 3 tahun 7 bulan lah sekitar itu kalau saya tidak salah. Kemudian dipromosikan kembali oleh pimpinan untuk menjabat Kalapas kelas 2B Kota Agung. Iya. Nah, jadi di lapas kelas 2B Kota Agung ini saya berdinas sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Iya. Pindah dari Bandung, kemudian sekarang jadi Kalapas. Iya. Lebih kurang sekarang ini sudah menjalankan masa dinas selama 3 tahun lebih sedikit. 3 tahun sebagai Kalapas ya. Sebagai Kalapas. Sebagai Kalapas ya Bang. Ya. Iya. Dan untuk Bang Beni Muhammad nih. Siap. Ya, Beni Nur Rahman kemudian Beni Muhammad. Tapi kalau dengan Bang Beni Muhammad ini saya bawaannya pingin senyum terus gitu kan. Iya Bang. Jadi ini Abang nih pengalaman Abang nih dari mulai pendidikan kemudian ditempatkan gitu di instansi, apakah sama gitu dengan Bang Beni? Oke, kalau pendidikan kami sama. Tadi disampaikan kami di Akademi Ilmu Pemasyarakatan masuk sama-sama tahun 1996. Iya. Satu angkatan, nomor absen kami berurutan sesuai dengan nasib. Beni Nur Rahman dulu, baru Beni Muhammad. Gitu. Jadi beliau Kalapas dulu, saya Karutan. Nah, mungkin nanti menyusul. Beliau naik, saya ikut naik. Oh gitu. Jadi sebelum di Kota Agung nih Bang, di mana nih sebelumnya Bang? Selepas pendidikan,
Ya, kami berpisah. mendapat berpisah. Berpisah. Kalau Pak Beni Nur Rahman tadi putra Sumatera, Ya, katanya harus bertugas di luar daerah, harusnya. mengambil Jawa. Iya. Kebetulan saya asli dari Bandung. Abang Kalau- asli Bandung ya, ya, Bang ya. asli dari Bandung. Karena teman saya ini masuk ke Bandung, biarlah saya yang merantau ke Sumatera. Bertukar gitu ya, Bang ya. Bertukar, ya. Jadi penempatan pertama kami di Lapas Pekanbaru, Lapas kelas 2 Pekanbaru, Hmm. mulai dari staf, kasubsi sampai dengan kasih, kurang lebih 9 tahun Di sana, di Pekanbaru? Ya, Lapas Pekanbaru. Hmm. Selepas dari Lapas Pekanbaru, kami diberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas di Lapas kelas 2 Batam. Di Batam, dari Di Batam. Pekanbaru ke Batam. Pekanbaru ke Batam. Di Batam kami sekitar 2,5 tahun. Hmm. Karena sudah lebih dari 10 tahun, alhamdulillah kami mendapatkan tugas baru lagi. Dari Batam itu masuk Jawa. Balik ke Pulau Jawa. dari Balik ke Sumatera. Pulau Jawa. Iya. Iya, dari Sumatera kami kembali ke Jawa. Hmm. Penempatan kami di ibu kota, di Jakarta, di Lapas Narkotika Jakarta sebagai kepala seksi pembinaan narapidana dan anak didik. Tempatnya Freddy Budiman dulu. Dulu. Jadi sempat ketemu ya, Bang? Alhamdulillah Ketemu tiap hari. ketemu tiap hari ngobrol, tapi hanya ngobrol. Ngobrol. Gak yang lain. Bukan bertukar pengalaman ya, Bang? Justru kami menimba pengetahuan yang bersangkutan seperti apa dan bagaimana. Iya. Tapi hanya sekedar untuk Pengetahuan aja ya, Bang ya. Dari Lapas Narkotika itu kami dipercaya sebagai kepala pengamanan di Lapas Salemba, masih di Jakarta. Oh, masih daerah Jakarta. Lapas Salemba kurang lebih 3 tahun menjadi kepala pengamanan. Setelah itu ada tawaran dari pimpinan, katanya kalau yang dari Jakarta ini keluar harus jadi KUPT, kepala unit, Lapas atau Parutan. Nah, saya bermohon waktu itu izinkan saya untuk mengabdi di kampung halaman karena teman saya sudah mengabdi di kampung halaman. Iya, kenapa kok saya nggak bisa? Saya kok nggak gitu. bisa gitu. Tapi alhamdulillah masih diberikan kesempatan juga. Saya menjadi kepala pengamanan di Lapas Narkotika Bandung. Oh, sempet ya, Bang? Sempet. 2,5 tahun juga, hampir Sempet 3 tahun pulang juga. kampung. Pulang kampung. Kemudian 3 dari tahun sana di Bandung, saya ditarik lagi ke Jakarta, ke pusat, ke Direktorat Jenderal. Di Direktorat Jenderal saya sebagai kepala seksi penanggulangan gangguan kamtip. Jadi kalau bahasa kami itu, kalau jadi KPLP itu lokusnya hanya di UPT. ya. Kalau di kantor wilayah lokusnya hanya wilayah. Nah kami ini di Jakarta lokusnya Indonesia. Wow. Jadi kami alhamdulillah selama kurang lebih bertugas 4,5 tahun di Direktorat Jenderal itu, dari Sabang sampai Merauke kita sudah mencicipi makanannya. Artinya sudah kita sapa, kita datangin dari Sabang sampai Merauke. Jadi ibaratnya DL gitu ya, Bang? Dari Sabang sampai Merauke sudah pernah didatengin. Sudah gitu. didatengin dinas Kunjungan luar. gitu ya, Bang? Iya. 4,5 tahun di Direktorat. Mungkin dianggap sudah cukup mapan pengalaman. Ya. Ditugaskanlah kami di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Kota Agung. Oh, dari Jakarta lagi di kantor wilayah pusatnya ya? Direktorat Jenderal. Di Direktorat Jenderal. Iya. Kemudian langsung ditugaskan di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Kota Agung. jadi udah berapa lama nih, Bang, di Rutan Kota Agung? Rutan Kota Agung baru. Enggak sudah ya baru 4 bulan. Baru 4 bulan? Baru 4 bulan. Oh ya? Iya. Oh, sejak kita pertama ketemu itu baru ya, Bang? Iya, betul. Berarti masih lama lah kita ya, Bang, komunikasi, Bang. Iya. Jadi dari pengalaman dari pendidikan dan kemudian udah sampai sekarang ya, Bang. Untuk jadi atau pegawai lapas atau rutan itu memang harus masuk melalui akademi khusus atau gimana itu, Bang? Kalau kan ada terbagi dua ya. Iya. Biasanya penerimaan pegawai itu ada yang dari umum,
Nah, terus ada yang menimba ilmu di Akademi Ilmu Pemasyarakatan. Nah, jadi Akademi Ilmu Pemasyarakatan Akademi ya. pada saat itu ya. Iya. Kalau sekarang istilahnya Politeknik Politeknik Pemasyarakatan. Oh, kalau sekarang ya Kalau Bang. sekarang. Mm-mm. Jadi disetarakan S1 lah. Ya. Oh gitu. Kalau kita dulu kan lulusnya D3. pendidikan D3 ya golongan 2. Sekarang Oh. adik-adik taruna itu begitu lulus mereka sudah jadi golongan 3. Oh, sudah langsung golongan 3 ya Sudah Bang. golongan. Nah, ini seputar pengalaman balik kampung nih Bang ya. Oh. Abang pernah balik kampung nih ya. Bekerja di instansi yang berkaitan dengan masyarakat nih ya Bang ya. Ya. Dan lebihnya itu masyarakat yang sedang bermasalah ya, Ya. gitu. Kemudian balik kampung. Ya. Itu menjadi staf atau pegawai dan juga bisa dikatakan Abang punya jabatan gitu deh. Apa sih Bang kesulitannya pada saat ini? Ya. Pada saat di pulang kampung, kampung, nih Bang. ya. Ya, pulang Betul. kampung gitu. Jadi kami di pesisir barat di tepatnya di rutan kelas 2 Bekro itu memang 3 tahun 7 bulan adalah fenomena-fenomena yang kalau menurut saya itu merupakan tantangan yang sangat berat karena bekerja di kampung Di sendiri, kampung sendiri ya Bang. yang notabene-nya selain petugasnya penghuninya pun ada yang masih terikat tali Ya. saudara di sana. Jadi sangat berat. Tapi saya enjoy saja karena saya terapkan di situ ya sesuai dengan aturan saja lah. Iya. Ya. Sesuai prosedur Kadang-kadang yang ada ya sesuai Bang. prosedur yang ada, tidak mengistimewakan karena itu saudara saya atau karena sekampung saya tidak. Ya. Karena di rutan Kru itu membawahi 2 wilayah hukum, Pesisir Barat dan Lampung Barat. Oh iya. Kadang-kadang kita menolak keinginan warga binaan itu, tahu-tahu kita pulang ke rumah itu orang tua kita menyampaikan ada salam dari keluarga segini. Nah, sehingga kita agak sedikit gamang, tapi ya tetap kita tegaskan bahwa kita sesuai aturan saja Iya. yang ada. Aturan tetap aturan ya Bang. Aturan ya? tetap aturan. Kadang-kadang juga ada masyarakat atau saudara yang sedikit ngeyel-ngeyel itu ya kita jelaskan secara gamblang. Kalau pengen bebas sebelum waktunya ya kita bercanda saja ya, tidak apa-apa, nanti saya bebaskan, hari pun saya bebaskan. Iya. Tapi Ada saya bilang tapi mengingat pasal KUHP 426, saya nanti yang terbuang, saya nanti yang terkurung selama 4 tahun. Nah, silahkan saja dipikirkan ya, sehingga mereka mengerti, memahami bahwa tali persaudaraan itu tidak mesti harus diikuti. Iya. Keinginan-keinginan keluarga, baik itu tetangga juga, kiri kanan kita juga ada. Bahkan di situ ada cerita lucu sebetulnya. Saya ketemu teman saya dulu masih kecil, waktu masih di dalam, ketemu tetangga dulu yang di dalam seperti itu. Nah, ini pengalaman, agak lucu nih Pak Karutan nih, saya waktu di situ. Ada ini cerita lucu nih Bang. Adalah mereka sedikit kerja bakti. Saya mencoba menyapa mereka, karena mungkin saja warga binaan tidak sadar ya bahwa saya sudah sebagai karutan di situ. Ditegornya tidak pakai Pak. Mana Ben, sehat Ben? Langsung panggil nama saja. Jadi itulah cerita-cerita unik di situ yang membuat saya geli, ketawa sendiri, kalau mengingat tawa sendiri. Akhirnya ya sudah, kita jelaskan bahwa bukan berarti kita gila hormat, kita pengen dihargai ya kan, tetapi ya secara etika ya kan tidak boleh. Iya, betul. Karena bagaimanapun biarpun dia saudara, biarpun dia tetangga kita, ya tetap etika harus kita junjung tinggi di situ. Benar. Ya. Jadi, itu salah satu saja sih sebenarnya. Jadi pas begitu ini, apa kabar Ben? Iya, itu saya nyapa, dia mendongak ke atas, Ben, gimana sehat Ben? Jadi saya ini geli sendiri, bukan marah, bukan ini, tapi ya geli saja. Karena mereka kan tidak semua paham ya bisa Bang ya, belum menyadari paham bahwa mungkin ya. Benar. Kalau sudah masuk dalam lembaga itu memang ada etika yang perlu mereka jaga. Ya, mungkin itu yang agak ekstra untuk menyampaikan ya Bang ya. Kalau Bang Benny
sempat pulang kampung nih kan. Sempat. Jadi ada cerita lucu juga nggak ini? Kalau cerita lucu nggak ada sih sebetulnya, datar-datar aja, karena posisi lapas narkotika itu tidak di ibu kota atau tidak di kota Madya Bandung, tapi di kabupaten. Di kabupaten. Ya, sehingga ketika kami bertugas di sana nggak banyak yang kenal. Nggak banyak Ya, yang nggak Bang, ya? banyak yang kenal. Kecuali kalau tugasnya di rutan kelas 1 Bandung atau di Sukamiskin mungkin ada 1-2 yang kenal. Tapi karena di kabupaten jaraknya cukup terpisah administratifnya kita nggak. Jadi Bang, yang aku tangkap nih dari tadi bahwa lapas itu kan ada, berarti kalau untuk narkotika dan ini beda ya Bang gitu. Dibedakan atau gimana? Jadi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Kementerian Hukum dan HAM itu awalnya dahulunya itu hanya ada dikenal lapas dan rutan. Iya. Nah, ketika melihat perkembangan kejahatan yang terjadi sampai dengan hari ini hampir 50% penghuni lapas dan rutan itu adalah narkotika. Sehingga adalah kebijakan dari pimpinan kita untuk narkotika ini tidak bisa digabungkan dengan narapidana kasus-kasus lain umum. Ya. Karena kenapa? Perlu yang namanya rehab, perlu yang namanya rehab psikologis, rehab obat medis dan lain-lain. Sehingga waktu itu dicanangkanlah pembentukan lapas narkotika. Lapasnya untuk lapas narkotika. Nah, berjalan beberapa tahun itu dilihat korupsi tinggi juga. Nah, sehingga untuk yang korupsi ini ada dikhususkanlah di lapas Sukamiskin untuk yang korupsi. Tapi namanya nomenklaturnya tidak menjadi lapas korupsi, tapi tetap lapas kelas 1 Sukamiskin, hanya untuk penghuninya mayoritas di sana adalah kasus korupsi. Warga binaannya yang khusus ini ya Bang. Mungkin juga beda dalam pembinaan juga ya Bang ya, antara narkotika dan mungkin dengan narapidana yang lain mungkin gitu ya. Mungkin maksudnya cara ininya juga mungkin berbeda mungkin gitu ya Bang. Kalau di ciri khas di lapas narkotika itu biasanya program pembinaan yang diunggulkan adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Iya. Itu 2 program pembinaan yang diunggulkan. Sehingga program pembinaan tersebut tidak dilaksanakan di UPT lain, di lapas-lapas umum. Sebagian besar lapas narkotika ciri khas itu rehabilitasi medis dan sosial. Ya, itu bisa jadi informasi juga untuk pemirsa yang ini, masyarakat luas ya, bahwa ini. Dan Bang, di Lampung ini sudah ada belum Bang untuk lapas yang khusus narkotika gitu? Sudah ada ya Lapas Bang? khusus narkotika sudah ada. Tadi saya jelaskan, saya juga pernah di sana. Di lapas khusus narkotika kelas 2A Bandar Lampung yang beralamat di Waihui. Waihui itu khusus narkotika itu ya ada Bang? Ya. Di situ ada 4 UPT. Lapas narkotika, lapas perempuan, rutan kelas 1 Bandar Lampung, dan Tubasan, rumah tempat penyimpanan Sultan Bengawan. Maka Waihui itu luas ya Bang? Luas, ada 4 UPT di ada situ. 4 UPT di sana ya Bang? Kami pernah bertugas di sana sebagai kepala keamanan lapas narkotika selama 4 tahun, 1 bulan lah tepatnya. Oh iya, oke. Dan nih Bang, satu hal ini yang mungkin masyarakat agak sulit membedakan ini ya, antara lapas dengan rutan ini. Kadang kan masyarakat taunya LP aja gitu. Jadi mereka kadang nggak tahu rutan itu apa gitu. Pokoknya mereka taunya LP aja, LP gitu. Jadi mungkin bisa ini Bang, dijelaskan sedikit supaya pemahaman untuk masyarakat juga, apa perbedaan antara lembaga pemasyarakatan atau LP yang udah dikenal dengan masyarakat sekarang dengan rutan atau rumah tahanan itu Bang? Nanti saya coba dulu ya menjelaskan, nanti Pak Karutan nanti menambahkan atau melengkapi. Yang namanya lembaga pemasyarakatan sudah jelas orientasinya adalah pembinaan. Pembinaan ya. Jadi setiap tahanan yang dari rutan yang sudah diputus ingkrah berapa pidananya, dia harus dipindah ke lapas untuk menjalankan tahapan selanjutnya adalah pembinaan. Sementara di rutan ini nanti tolong dilengkapi. Itu orientasinya pelayanan.
pelayanan kesehatan juga termasuk, karena kan untuk menyiapkan warga binaan untuk apa namanya menjalankan proses persidangan. Jadi sehingga tahanan itu dalam kondisi harus sehat sebelum dia melaksanakan sidang. Dan yang lebih tepatnya tentunya Pak Karutan nanti akan menjelaskan. Monggo. Oh gitu. Oke. Apabila kita melihat KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di sana disampaikan bahwa penahanan itu mulai dari penahanan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, tingkat banding di pengadilan tinggi dan kasasi di Mahkamah Agung. Nah, sampai saat ini mungkin kita perlu jelaskan lebih rinci. Untuk tahap A1 kepolisian itu kita beberapa UPT memang tidak menerima tahanan dari kepolisian. Iya. Ya. Karena kenapa? Biasanya di kepolisian sudah ada sel penahanan. Iya. Nah, selain itu secara nasional, skup nasional, misalkan di KPK punya sel penahanan sendiri. Kejaksaan Agung itu ada. Kepolisian itu ada beberapa tempat, mulai dari Mabes Polri itu ada, di Cikeas untuk yang teroris ada tahanannya. Nah, secara umum kami di Rumah Tahanan Negara ini menerima tahanan titipan dari kejaksaan atau yang sudah P21. Setelah P21 kita terima, kita rawat tahanan tersebut, ditempatkan di tempat kami di rutan. Selama dia persidangan dilaksanakan di tempat kami. Selanjutnya ketika putus ada dua pilihan. Ketika dia banding, maka statusnya tetap tahanan. Oh gitu. Iya, karena banding di tingkat A4. Iya. Kasasi pun sama. Tingkat A5 itu di Mahkamah Agung. Statusnya masih bisa ditempatkan di Rumah Tahanan Negara. Apabila sudah inkrah artinya sudah putus, itu kita pindahkan ke dalam lapas. Artinya kalau kita di sini dari Rutan Kota Agung dipindah ke lapas Kota Agung. Ke lapas. Tapi memang ada beberapa kriteria narapidana yang masih bisa ditempatkan di dalam rutan. Artinya narapidana yang sisa pidananya kurang dari 2 tahun. Jadi bisa standby di sana ya. Yuk kita sambil minum kita kopinya yuk. Minum kopi dulu, biar Bang. Santai, tidak terlalu serius santai, lah. Iya. Ya. Biar. Wah, ini emang kayaknya kopi asli Tanggamus atau gimana ya, Bang? Kopinya asli Tanggamus, yang meraciknya warga binaan kita. Oh, ini ada ini juga ya, Bang ya. Di lapas ini ada pembinaan. Ini ada pembinaan untuk ini juga ya, Bang. Betul, semua warga binaan ini karena sudah inkrah kan mereka di sini kan melanjutkan pembinaan. Pembinaan itu banyak. Ya, kita juga bekerja sama dengan stakeholder yang lain. SUPM misalkan, Dinas Pertanian, yang dinasnya selain juga yang seyogyanya bisa kita ajak kerjasama, kita akan gandeng. Iya, karena pada dasarnya kan mereka juga masyarakat biasa juga ya, Bang. Justru disinilah di tempatnya mereka dibina ya untuk jadi lebih baik kan ya, Bang. Pembinaan ada yang di ngomong ya, saya tambahkan sedikit. Pembinaan yang ada di Lapas Kota Agung ini khususnya itu pembinaan yang bersertifikat. Ada sertifikatnya. Jadi warga binaan yang sudah melaksanakan pembinaan kemandirian, kita berikan sertifikat. Pembinaan itu apa misalkan? Dia pembinaannya bikin bakso. Kita kerjasama dengan SUPM, kebetulan tetangga kita juga di Waigelang ini. Setelah mereka paham, tahu, dan mengerti cara mengolah bahan baku, terus buat bakso. Nah, nanti itu mereka bebas, nanti kita kasih sertifikatnya. Itu sebagai modal bekal mereka untuk nanti di luar. Jadi tidak hanya bebas saja tanpa arah, tapi mereka sudah punya bekal kemampuan, bekal keterampilan untuk mereka usaha nanti. Jadi ketika mereka keluar dan diterima kembali di masyarakat ini, mereka juga bisa menunjukkan juga dan nih di sana juga nih saya juga ini gitu kan ya, dibina juga nih gitu kan ya, Bang. Itu jadi, juga sebetulnya sebagai pertanggungjawaban kita juga pada masyarakat bahwa di dalam lapas itu ada loh kegiatan-kegiatan mereka. Mereka punya kegiatan yang positif. Tidak hanya makan tidur saja, tidak. Tapi
tapi kegiatan-kegiatan itu yang positif buat mereka sebagai bekal. Karena kan kita dilarang membuat mereka itu lebih buruk dari sebelum mereka masuk. Jangan sampai pas mereka keluar gitu kan ya, nggak dapat Naik apa-apa. Naik kelas, benar. Jadi tadi itu informasinya bahwa perbedaan antara LP atau lembaga permasyarakatan dengan rumah tahanan negara atau rutan itu adalah tahapannya itu ketika ada penangkapan, kemudian dibawa ke polsek atau ke Polres, kemudian juga nanti dibawa naik ke kejaksaan ya bang, berkasnya. Nah di situ setelah naik ke kejaksaan Baru dan ditempatkan statusnya sudah jadi tersangka itu ya bang, ya sudah jadi tersangka, kemudian baru ditaruh di rumah tahanan ya bang. Kemudian setelah putus sudah apa namanya itu bang, kalau sudah putus itu bang ini ya, ingkrah, udah memiliki kekuatan hukum yang tetap. udah ingkrah berapa tahun Siap. di ininya, dituntutnya, kemudian baru ditentukan apakah di LP gitu. Dan kalau masa tahanan itu di bawah 2 tahun mungkin Bisa bisa di ditempatkan, rutan. bisa. Jadi itu perbedaannya ya bang ya. Jadi biar mungkin karena masyarakat ini taunya LP aja gitu ya. Jadi ketika saya ini juga ke masyarakat di rutan itu, mereka taunya LP gitu. Jadi bahkan di sini mungkin LP yang mana kata mereka kan. Jadi itu mungkin sedikit pengetahuannya. Nah, kita sudah ngomongin soal pekerjaan nih bang ya, soal ini. Nah sekarang kita bahas ini nih, apa namanya, pribadi nih gitu. Apa bang? Kan kita punya hobi nih bang ya. Nah selain jadi artinya megang jabatan, pasti kan di kehidupan sehari-hari kita ini juga ya kan bang ya, punya urusan pribadi juga nih ya. Nah kalau bang Benny sendiri apa ini bang hobinya nih bang? Baik ya, saya di sela-sela kesibukan saya sempatkan olahraga ya. Olahraga ya. Karena untuk menjaga fisik dan mental tentunya, karena kan bekerja di satu lapas penjara itu katakanlah kan memang betul-betul menguras tenaga, pikiran. Namanya kita juga kan berhadap dengan orang-orang yang lagi kena musibah lah, musibah hukum, karena perbuatan mereka harus menjalankan pidana di lapas. Nah tentunya memang ada hal-hal yang bikin kita sebetulnya ada titik jenuh juga. Ya, dalam bekerja itu ada titik jenuh, karena perlu diketahui bahwa kami di lapas itu bekerja 6 hari non-stop. Non-stop ya bang ya. Jadi tidak seperti pegawai Pemda yang Sabtu mereka libur. Kami tidak, kami sampai hari Sabtu. Nah, jadi di sela-sela kesibukan itu, untuk memutus mata rantai kejenuhan, ya kami olahraga. Adapun olahraga saya pribadi ya terus terang saja banyak sebenarnya, dari main catur, berenang, kemudian jogging. Tapi yang sementara ini, bukan sementara, dari dulu yang saya tekuni tenis ya, tenis lapangan. Saya sering lihat kalau status abang tua main tenis kan, ini hobinya main tenis gitu ya bang. Itu saya tenis yang saya tekuni sekarang. Tenis itu salah satu kegiatan positif yang betul, mencurahkan segala itu memang di hobi kita itu ya bang. Kadang-kadang ini emosi kita masih tingkat tinggi. Misalkan saya bermain tenis tanpa lawan sendiri gitu, jadi lawannya itu tembok. Jadi saya bisa sekencang-kencang memukul bola di tembok sehingga biar lepas gitu, biar kita press kembali. Artinya itu hanya intermezzo ya. Jadi benar-benar ini ya bang ya, beda ya bang ya, semua instansi beda-beda ini ya bang ya, tingkat kesulitannya, kemudian yang dihadapin juga kan ya beda. Nah kalau bang Benny Muhammad, apa hobinya nih bang? Kayaknya saya udah bisa tebak ya. Kalau sama, kalau tadi Pak Kalapas ini menyalurkan tingkat stresnya melalui tenis. Kalau saya mengimbangi dengan teknik kesabaran melalui memancing. Memancing, itu benar-benar ini banget ya. Harus dilatih kesabaran kita. Ekstra banget kalau mancing itu ya bang ya. Jadi kalau ininya tingkat kesabaran itu, kalau saya lihat memang kalau bang Benny Muhammad ini lebih ini ya bang ya. Kok tahu? Nah dengan mancing ya bang ya. Dengan mancing. Jadi, di Kota Agung ini kan banyak ya bang spot-spot mancing ya bang ya. Ini
saya sedang menikmati Kota Agung ini udah 2 kali kita main pinggiran, kita coba ke tengah sedikit. Alhamdulillah kita sudah merasakan sudah nikmatnya. merasakan gitu. Tapi masih penasaran, belum dapat yang gede-gede. Saya coba lengkapi dulu Pak Karutan hobi mancing kan. Iya. Saya tambahkan ya, saya lengkapi. Saya ini juga hobi makan hasil pancingan beliau. Oh, gitu. Jadi Pak Karutan Saya yang mancing, beliau yang yang menikmati. menikmati. Ya. Berarti emang sejoli banget Iya, lah ya. iya, Gitu. iya. Namanya pun sama. Cuman dari rahim yang berbeda aja. Gitu. Nah, ini udah bicara hobi, kemudian juga tugas-tugas di lapangan. Nah, passion nih Bang, tentang passion, tentang goal. Artinya apa sih pencapaian apa yang sudah didapat atau yang masih Pak Kalapas dan Karutan harapkan nih untuk ke depan gitu. Khususnya nih untuk hal pribadi dan juga untuk lapas dan atau rutan Kota Agung sendiri ini. Baik, ya kalau saya khususnya Lapas Kelas Kota Agung ini, harapan terbesar kami adalah meraih predikat WBK dan WBBF. Iya. Yang sementara ini selama 3 tahun ini kami bertugas di sini masih sebatas lolos penilaian internal saja. Oh gitu Belum ya Bang. penilaian eksternal yang dilaksanakan oleh Menpan RB. Nah, tapi kami tetap berusaha semaksimal mungkin. 3 tahun ini sudah kami coba. Alhamdulillah pencapaian lulus penilaian internal itu saya sudah membanggakan. Apalagi tahun ini juga kan kami akan berjuang kembali untuk meraih predikat WBK tersebut. Mudah-mudahan dengan segala dukungan teman-teman yang ada di lapas, kami bisa mampu meningkatkan hasil dari lolos penilaian internal jadi lolos penilaian eksternal. Oh iya. Doakan saja. Amin. Kita doakan bersama ya. Dan Bang Benny Muhammad sendiri ini. Kalau untuk rutan sebetulnya kami mendapatkan titipan khusus waktu akan penempatan itu dari pimpinan kita bahwa tolong pastikan rumah tahanan di mana tempat kamu bertugas bebas dari narkoba. Begitu. Ya. Pesan khususnya. Pesan itu ya, khususnya. Bang, ya. Sehingga kita sangat gencar. Iya. Kami di rutan itu ada super tim. Saya selaku Karutan dan jajaran itu membulatkan tekad. Iya. Apapun yang terjadi, say no to narkoba. Itu. Jadi benar-benar kerja ekstra di situ ya Bang ya. Jangan sampai kecolongan lah. Nah itu betul dengan segala keterbatasan kami mencoba untuk meniadakan peredaran narkoba, penyalahgunaan narkoba di dalam. Walaupun kemarin kami sedikit kecolongan, tapi alhamdulillah kecolongan kita itu narkobanya bisa masuk, tapi di dalam bisa kita langsung bisa di ini ya Bang ya. Bisa kita tanggulangi di dalam. Rata-rata memang tantangan itu Mbak Naili ya. Iya. Lapas rutan ini tantangannya yaitu tadi selain dia overcrowded atau overkapasitas itu terkait dengan narkoba juga. Karena memang sudah disebutkan Pak Karutan tadi bahwa seluruh lapas rutan yang ada di Indonesia ini dominan perkaranya adalah narkoba. Narkoba ya Bang. Sehingga itu jadi tantangan tersendiri buat kami tentunya, buat teman-teman pemasyarakatan pada umumnya, bahwa narkoba ini kita sepakat semuanya untuk di lapas rutan jangan ada pengendalian, jangan ada peredaran. Semua pasti kalau ditanya secara hati nurani kita nggak pengen. Iya. Tapi apa boleh buat dengan segala kekurangan kuantitas dari petugas kita sendiri yang sangat minim, sehingga tadi jelaskan Pak Karutan tadi adalah kecolongan sedikit. Saya dulu tahun 2000 pertama masuk belum 1 bulan dikirimin surat cinta oleh bandar narkoba, bola tenis dilempar ke dalam yang isinya sabu. Jadi itu tantangan kita tersendiri ya. Jadi penyelundupan narkoba bukan hanya penyelundupan lewat besukan misalkan, tapi dari pelemparan. Ada aja caranya ya Bang ya.
Iya. Tapi alhamdulillah pada saat itu kita bisa cegah karena kesigapan dari petugas kita yang ada di pos, ya. Memang kadang-kadang pelaku ini baik di luar maupun di dalam ini kan melihat kelengahan kita sebenarnya, Iya. kelengahan petugas, ya. Bayangkan saja di Lapas Kota Agung ini, satu blok ini, ya, yang isinya 200 lebih hanya dijaga oleh satu petugas. Satu petugas Satu ya Bang. petugas. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin, upaya kita buat tim Satpopatnal kita, Iya. ya, terbantu dari petugas-petugas staf juga untuk melaksanakan razia, kerjasama dengan BNNK yang ada di Tanggamus, dengan Polres Tanggamus, bahkan dengan Kodim, Iya. untuk minta bantu tenaga dari mereka, razia bersama-sama, tes urin bersama-sama. Dan kadang kita justru kawan-kawan APH inilah yang kita suruh pilih, silahkan kamar mana yang mau disidak, Iya. napi mana, penghuni mana yang mau dites urin, silahkan, tanpa kita menentukan, Iya. silahkan mereka. Jadi fair. Ya, itu sebetulnya tantangan kita, ya, tantangan lapas rutan, bukan hanya Lapas Kota Agung dan ini, ya, apalagi seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yaitu. Dan itu juga bentuk sinergitas antara Ya, Lapas Rutan dengan APH. Ya, alhamdulillah APH yang ada di, termasuk Pemda yang ada di Tanggamus ini sangat care dengan kita, ya, dengan lapas. Mereka, Ibu Bupati juga menyampaikan bantuan-bantuan ke kita, dan ke rutan juga, ya. Yang penting bentuk pembinaan Pemda mendukung. Iya. Kemudian APH yang lain baik kepolisian, Polres, kejaksaan maupun pengadilan juga kita bersinergi. Sudah terjalin dengan Sudah baik saling lah ya dengan Bang ya. baik. Selama ini ya Bang. Kadang-kadang kami kopi morning dengan mereka, ya kan, membicarakan seperti misalkan pengadilan kan ada hakim wasmat yang selalu ke sini ke lapas melihat bagaimana pelaksanaan pidana yang ada di lapas. Begitu juga pihak Polres yang selalu mengirimkan anggotanya untuk sambang ke kita. Dan kemudian pihak kejaksaan juga yang mempermudah setelah diputus mengeksekusi, karena eksekusi dari kejaksaan inilah kita tidak lanjutin dengan memberikan hak warga binaan, seperti remisi, CB dan sebagainya. Oke. Itu. Dan berdasarkan info yang didapat pun memang kasus narkoba ini khususnya di Tanggamus ini termasuk tinggi ya Bang. Iya. Dan itu jadi PR semua pihak di pemerintahan daerah Tanggamus ini. Nah, kemudian untuk harapan dari Abang sendiri, dari Kepala Pas dan Karutan, harapan ke depan kepada pemerintah daerah sendiri apa nih? Ada nggak yang ingin dijalin lagi gitu, atau yang ingin artinya bantuan seperti apa nih yang diharapkan lagi dari lapas rutan untuk pemerintah daerah sendiri? Yang jelas buat pemerintah daerah, pertama sekali ke Bunda Hajah Dewi, kami ucapkan terima kasih atas perhatian selama ini. Apalagi selama 3 tahun kami berdinas di sini, sudah banyak bantuan yang diberikan terkait dengan pembinaan kerohanian. Tentunya beliau menyumbangkan alat-alat rebana atau adroh. Begitu saya menjabat di sini, beliau langsung menyampaikan bahwa saya akan nyumbang ini. Nah, kemudian berikutnya lagi beliau juga memberikan sumbangan hibah 1 buah unit ambulan buat lapas, ya, dengan harapan disumbangkan mobil ini, ambulan ini, bukan berarti kita mengharapkan napinya banyak yang sakit, tidak, akan tetapi mempermudah layanan kita dan kesehatan kita. Apabila ada yang sakit yang perlu dirujuk langsung cepat. Yang selama ini kan to tidak ada ambulan, kami mencari-cari alat transport yang akan membawa mereka ke rumah sakit daerah maupun ke rumah sakit provinsi. Tapi dengan adanya 1 unit ambulan yang sudah dihibahkan kemarin tahun 2001 atau 2002 saya lupa, ini sangat bermanfaat sekali buat kami tentunya, dan itu bisa dipakai oleh rutan nanti. Kalau rutan bisa ada hal-hal yang urgent barengan gitu bisa. Ya. Karena dekat kan sharing. Dan untuk rutan sendiri nih gimana ini?
perlakuannya sama betul. Sama, Artinya bahwa perhatian dari pemerintah daerah, ya. dari Ibu Haja Dewi, Ya. kami sangat merasakan Hmm. secara langsung dan tidak langsung. Contoh sederhana adalah bahwa beberapa waktu yang lalu kita telah melaksanakan MOU dengan Bupati dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama. Untuk saat ini sampai ke depan nanti, setiap narapidana yang bebas di lapas dan di rutan Ya. akan diberikan KTP langsung. Oh, gitu. Baru Ini satu-satu di Kabupaten Tanggamus ini. Baru mungkin inovasi seluruh terbaru. Indonesia baru di Baru kita. ini. Iya. Wah. Artinya kalau biasanya ketika seorang narapidana bebas ini dia bingung, nggak punya identitas. Nggak punya identitas ya. Iya, karena waktu ditangkap hilang atau bagaimana gitu kan. Nah, sekarang kita berikan mereka identitas sehingga yang pertama akan mempermudah mereka ketika nanti mereka akan mencari kerja. KTP-nya Sudah ada identitas ya, Bang. Iya. Dan satu informasi juga bahwa memang Disduk Capil Tanggamus ini yang terbaik. Dua jempol Iya. top markotop kalau Iya, bahasa dapat kita. predikat yang terbaik memang di Iya. ini. Memang luar biasa banget buat Iya. kepala dinasnya. Terus kami Kemudian? juga alhamdulillah sampai saat ini mendapatkan bantuan kesehatan dari puskesmas, dari dinas kesehatan. Jadi kita kerjasama dengan dinas kesehatan, dengan puskesmas itu ada dokter visit seminggu itu 2 kali. Oh, iya iya. Ya, jadi Iya. karena saat ini di rutan khususnya kami baru memiliki 1 orang perawat. Ya. Dengan adanya dokter visit berarti ada dokter yang datang sehingga Iya. petugas kami pun akan merasa percaya diri ketika memeriksa dia ragu-ragu mengambil keputusan dia bisa konsul langsung dengan dokter. Sudah ada dokter yang bisa Ya, dikonsul ya, dan Bang. dokternya datang setiap seminggu 2 kali ke tempat kami ke rutan memeriksa warga binaan. Iya, oh, oke. Sama, lebih kurang sama lah. Sama ya, Bang ya. Bahkan mungkin Pak Karutan lupa nih, ada juga mantrinya gitu ya. Ya, betul. Mantri dari pemerintah daerah yang ngirim ke kita Mm-mm. untuk memeriksa kesehatan warga binaan kita. Iya. Jadi selain dokter, kalau kami kan memang ada dokter tersendiri, kemudian ada juga dokter dari Pemda, yang dalam hal ini dokter dari Puskesmas Negara Batin kita ini, Agung Pusat ini itu. Iya. Nah, kemudian ada mantri juga, selain ada dokter kita juga. Iya. Jadi itu suatu bentuk perhatian ya. Perhatian yang Untuk sangat warga binaan bagaimanapun mereka juga sama-sama manusia ya, Bang ya. Meskipun kita punya pengalaman yang berbeda-beda kan gitu. Tapi mereka juga dapat perhatian layak ya, Bang ya. Nah, kemudian Bang untuk semua yang sudah dicapai nih secara pribadi nih, Bang Beni Rahman dan juga Bang Beni Muhammad di kehidupan pribadi nih. Sudah tercapai semua belum? Atau ada hal yang masih ada passion yang masih belum tercapai Ya, gitu? baik ya. Karena dulu saya ini hanya bercita-cita untuk menjadi pegawai. Ya. Oh, cita-cita awalnya nih Cita-cita Bang ya. awal untuk menjadi pegawai, dan alhamdulillah pada saat ini menjabat sebagai Kalapas itu bonus yang luar biasa. Iya. Ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala yang patut saya syukuri tentunya. Nah, kemudian capaian terbesar juga kita sudah berkeluarga, dikaruniai 4 orang anak. Terus 4 orang anak ya 4 Bang. orang. Diam ya. Iya. Makanya geragas lah. Jadi alhamdulillah anak tertua kami sepasang anak cewek. Sepasang. Kembar. Oh, Kembar. twin kembar. Iya, Wah. anak tertua kami kembar. Sekarang masih tingkat SMP kelas 3 Iya. lagi lulus. Kemudian yang kedua kelas 3 SD laki-laki, dan kemudian yang paling bungsu juga laki-laki. Iya. Jadi Iya. diawali perempuan ditutup oleh laki-laki. Laki-laki. Dan Jadi itu 2 perempuan, pencapaian 2 laki-laki. pribadi yang sangat luar biasa lah. Iya. Heeh. Buat saya yang harus saya syukuri. Iya, benar. Jadi harapan ke depannya nih, Bang. Nah, harapan kedepannya bukan hanya buat saya saja lah, tentunya buat masyarakat lah ya. Iya. Masyarakat khususnya masyarakat Tanggamus ya, sebebas-bebasnya narapidana itu, Iya. dia masih di dalam. Iya. Jadi kepada masyarakat yang ada di khususnya Tanggamus, jangan pernah mencoba hal-hal yang tidak berguna, Iya. sehingga akan menimbulkan kerugian pribadi yang buat malu keluarga, malu diri sendiri,
dengan masuk ke dalam lapas atau Iya. rutan. Jadi hindari hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak berguna, ya. Lebih baik, ibarat kata, semiskin-miskinnya kita masih lebih baik hidup di luar Iya. daripada sebebas-bebasnya kita akan tetapi hidupnya dalam penjara. Dalam penjara. Gitu. Ya. Oke, dari Bang Benny Muhammad sendiri nih. Kalau secara pribadi sama ya, bahwa target kita itu jadi pegawai. Targetnya ya, Bang. Targetnya jadi pegawai. Ketika diberikan penghargaan mulai jadi kasubsi, kasih sampai sekarang Iya. jadi karutan, itu bonus. Bonus itu, Bang. Iya. Bonusnya mau bertambah ya alhamdulillah gitu. Dan harapannya bertambah. tapi kita tidak muluk-muluk. Artinya kita nikmatin saja. Sekarang jadi karutan kami nikmati. Nah, untuk keluarga alhamdulillah, kalau tadi rekan saya ini 4 dan saya boleh melebihi, saya 3. Jadi di bawahnya lah ya, Iya. gitu ya, Bang ya. Tetap dia berada di bawah. Iya. Sama, saya perempuan 2, laki-laki 1. Oh, Jadi gitu. fokus saya ke depan tuh mungkin ke anak. Ke Karena anak kalau ya, dari target capaian pribadi itu kita udah settle, Oh, gitu. udah tinggal menunggu aja kita. Iya. Apakah mau dapat bonus lanjutan atau cukup bonus yang didapat ini? Jadi kalau sekarang kerjakan saja yang terbaik ya, Iya, Bang ya. betul. Nikmati saja yang ada di Tinggal anak depan. lah, Iya. ke depan anak, bagaimana anak kita supaya bisa lebih baik dari kita. Iya. Dan untuk Bawa masyarakat ya. masyarakat Tanggamus kembali, kami hanya bisa menyampaikan himbauan tadi Iya. disampaikan Pak Kalapas bahwa betul, saya selalu menyampaikan ke tahanan yang ada di tempat kami, sakit itu tidak enak. Iya. Lebih tidak enak sakit di dalam rutan. Iya. Kalau di luar kita sakit masih ada istri yang masakin bubur, Iya. siapin air hangat. Kalau di sini sakit ya itulah sakit lah gitu. Sehingga kami sangat berharap Akhirnya jauh dari keluarga, jauh dari Iya. itu, tambah lagi itu beban pikiran warga binaan tuh. kami itu sangat berharap mereka itu tidak betah. Dan tidak boleh betah kalian masuk lapas ataupun rutan. Iya, jadi sebagai ini juga ya, Bang Iya. ya. Artinya supaya mereka ke depan juga Ke tidak depan bisa lebih melakukan baik hal lagi. yang sama atau balik lagi kan gitu ya. Oke. Udah itu cukup itu aja, Bang. Ya boleh, Ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin satu, Hmm? kami berdua ini bukan Superman. Ya, yang jelas itulah. Kami adalah super tim. Super Pak Kalapas dengan tim dan jajarannya, saya di rutan dengan tim dan jajarannya. Dan kami bukan orang hebat, Iya. artinya bisa menyelesaikan segala masalah. Setiap lapas dan rutan itu akan memiliki 1001 masalah. Dan dari 1001 itu kita coba selesaikan satu persatu. Gitu. Iya. Jadi ekspektasi masyarakat tuh mungkin maunya lapas itu bersih semuanya, tidak ada pelanggaran, tidak ada apa. Tapi Tidak ada yang bisa izinkan menjamin. kami berproses. Iya. Izinkan kami berproses secara bertahap. Ya mudah-mudahan ke depan lapas dan rutan di Kota Agung ini bisa lebih baik lagi. Amin. Harapan kita bersama ya, Siap. Bang ya. Bisa tambah sedikit ya. Siap, boleh. Alia, pesan kepada masyarakat, apabila di lapas dan rutan ada hal-hal yang negatif, Ya. yang setahu masyarakat itu ada terjadinya di lapas, tolong segera beritahukan kami ya, karena berhasilnya bentuk pembinaan ini tidak oleh petugas saja, Iya. tetapi oleh masyarakat juga, masyarakat di luar, masyarakat terdekat yaitu keluarga Iya. ya. Rekan-rekan media juga kami harapkan masukannya ya, supaya kami berdua bisa menjalankan tugas semaksimal mungkin, Ya. memenuhi harapan masyarakat bahwa di lapas rutan itu bersih dari segala-galanya. Iya. Mudah-mudahan dengan dukungan masyarakat, dukungan media juga, kami bisa menjalankan tugas-tugas itu dengan baik. Oke. Itu saja. Artinya baik lapas ataupun rutan membuka Diri. untuk apapun Siap. yang masyarakat butuhkan ya, Ya, Bang, atau informasi atau masyarakat membutuhkan informasi tentang lapas atau rutan di dalamnya. Terutama dengan Jadi, informasi membuka mungkin diri. hal-hal terkait dengan hak-hak warga binaan maupun tahanan, kalau memang itu ada berita miring misalkan adanya pungli, segera lapor kami. Ya.
karena kami tidak memperkenalkan jajaran kami untuk melakukan itu. Oke. Kecil apapun itu sangat dilarang, ya. Sehingga kadang-kadang ini kan masyarakat lebih tahu duluan ya daripada petugas nih. Nah, dengan fenomena itu kami harapkan segera Langsung melapor melaporkan. gitu ya Bang ya. Di depan, Jadi, di depan lapas maupun rutan ada nomor-nomor pengaduan. eh, Silahkan saja kalau memang tidak ada kesempatan bertatap muka langsung dengan kami, silahkan melalui nomor-nomor yang sudah kita pajang. sudah Nah, dikerahkan ya Bang ya. Sudah ada. Iya. kita terbuka sekali dengan pengaduan, dengan berita-berita dari media, yang informasi dan kita jamin akan kita tindak lanjuti Oke, siap. dengan merahasiakan identitas si pelapor tersebut. Iya, siap. Gitu kok, Pak ya? Bagaimana? Sama Sepakat, ya. sepakat ya. Bang? Ya, sobat Elmedia dimanapun berada, demikian bincang-bincang asik kita pada siang hari ini dengan 2 pimpinan dari lapas dan rutan. Duo Beni ya. dua Beni ya. Jadi dua sejoli ya, Bang ya. Tumbuh besarnya nggak sama ya Bang ya, nggak sama-sama ya. Tapi di pendidikan yang sama gitu ya. Tapi di 2 keluarga yang berbeda tentunya. Sementara ini begitu. Sementara begitu. Mana tahu nanti besok lusa malah beliau yang akan di atas saya. Jadi begitu. intinya saling mendukung Saling untuk yang mendukung. lebih baik ya Bang ke depannya. Ya, demikianlah podcast kita siang hari ini. Sampai ketemu di podcast-podcast berikutnya dengan narasumber yang lebih banyak lagi dan lebih memberikan informasi yang menarik lagi untuk masyarakat Tanggamus khususnya. Saya Elia, sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Makasih Pak Ali Bang. sudah berkenan. Iya. Bersama Lapas dan Rutan Kota Agung, kita ciptakan budaya aman dan sinergitas demi masyarakat Tanggamus. Lapas dan Rutan Kota Agung. Jaya, jaya, jaya.